Anda kembali menyaksikan Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya pertanyaan tadi ke Prof. Ari. Prof, ini artinya tidak menutup kemungkinan kita menerima vaksin dari negara lain jika sudah terbukti berhasil dan benar-benar efektif. Ya, kan kalau Sinovac itu ya seperti tadi Prof. Kusnadi sampaikan, bahwa itu kan memang sudah ada kerjasama dengan Bio Farma. Oleh karena itu juga pemerintah, kenapa pemerintah bekerja sama dengan Sinovac ini, karena tadi bahwa kita bisa memproduksi vaksin tersebut di tempat kita gitu ya untuk hal tersebut. Jadi ini memang cukup challenging lah buat kita gitu ya. Dan saya rasa ya artinya begini, tadi kan disebutkan bahwa memang dari data-data ini kecenderungan bahwa ini cukup efektif, tadi disebutkan 90%. Tapi sekali lagi prinsipnya adalah saya bilang tadi bahwa kita menunggu dulu bagaimana hasil uji klinik ini. Ya kita lihat kan beberapa vaksin itu tidak lulus tahap 3 gitu ya. Ketika tahap 3 efek samping, walaupun dicoba lagi, diperbaharui apa salahnya, kenapa efek samping, kemudian di-launch lagi. Jadi artinya apa? Memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Itu pun setelah nanti misalnya sudah sampai di tahap 3 lulus, kemudian sudah sampai di market, itu pun nanti akan ada post-marketing ya, dari produk tersebut. Tapi tetap prinsipnya begini, kita tetap optimis bahwa kita berharap memang vaksin ini ada. Kita tetap optimis bahwa obat ini ada, karena semua sumber daya dunia itu memang sedang berkonsentrasi ke sana gitu. Semua aktivitas itu boleh dibilang memberikan prioritas pada COVID-19 ini. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan dampak yang luar biasa akibat COVID-19 ini. Jadi tetap artinya begitu. Cuman saya bilang tadi, kita coba lihat di survei-survei yang ada. Ternyata juga masyarakat juga sudah ya dalam tanda petik ya, tentu kan saya tidak tahu alasannya apa, tapi paling tidak dengan survei ini menunjukkan bahwa ketika vaksin ini ada, serta-merta mereka pun juga tidak langsung mau ikut vaksin gitu loh. Tentu mereka akan berpikir dulu apa ini efektif atau tidak. Seperti yang saya bilang sekarang ongoing survei saya lakukan, sudah hampir 200-an yang mengikuti survei ini, hanya sekitar kurang dari 20% yang langsung mau vaksin gitu, yang sisanya masih wait and see melihat efektivitas gitu. Kemudian juga saya bilang tadi beberapa survei yang dilakukan di China maupun juga di Indonesia lebih kurang juga menunjukkan hal yang sama. Oke. Iya, Prof. Ari, tadi Anda mengatakan bahwa ada uji klinis yang di tahap ketiga ini ternyata ada yang gagal gitu. Gagalnya seperti apa itu, Prof? Ya kan yang kita tahu ya, yang satu dari salah satu perusahaan swasta itu kemudian ditemukan efek samping, dan saat ini sudah diperbaikin lagi begitu, dan sudah mulai di launching lagi begitu. Artinya kan menemukan efek samping, karena kuncinya kan yang dilakukan oleh Prof. Kusnadi saat ini dengan teman-teman di Bandung, yaitu melihat apakah ada efek samping dari penggunaan vaksin ini ya, walaupun ini kan ada placebo dan yang ini, dan kemudian juga tentu kita lihat efektivitas tadi. Ternyata seberapa nilai antibodi itu terbentuk gitu loh. Jadi mungkin kalau pertama saya rasa penting memang melihat masyarakat juga sudah semakin cerdas. Pertama melihat efek samping dan efektivitas, itu yang selalu diomongin kan. Kalau termasuk juga kan dia, saya rasa Prof. Kusnadi ini sudah mbahnya vaksin lah, beliau penelitiannya udah luar biasa, dan juga udah pengalaman bagaimana kita mensosialisasikan untuk imunisasi dan yang lain-lain begitu. Jadi selalu masyarakat itu kita udah cerdas kok, dia akan mengkritisi masalah efek samping dan efektivitas dari vaksin tersebut. Iya, Prof. Zubairi, apakah ini artinya jika ke depannya kita ada sedikit lamban dalam menemukan vaksin ini, kita bisa mendapatkan vaksin ataupun membeli vaksin dari negara lain yang sudah terbukti berhasil? Iya, jadi prinsip vaksinnya adalah harus aman dan efektif. Uji klinik 1 untuk aman, uji klinik 2 untuk aman dan efektif, namun sampelnya baru sedikit. Uji klinik fase 3 ini menjadi menentukan apakah bisa dipasarkan atau tidak. Jadi kita menunggulah beberapa negara, Rusia dan Cina, langsung memakai walaupun belum selesai uji klinik fase 3, dan WHO kelihatannya tidak melarang dengan catatan bahwa itu hanya untuk kebutuhan di negara masing-masing dan harus disebutkan untuk emergency use otorisasi. Jadi persetujuannya hanya untuk jangka pendek, untuk sementara, namun untuk bisa dipakai lebih luas jangka panjang memang harus menunggu uji klinik fase 3. Iya, Prof. Kusnadi. Jadi kalau Indonesia memilih yang... Ya, saya ke Prof. Kusnadi. Oke, kalau Indonesia
Oke, boleh Prof juga diteruskan. Oke, Ya, silakan. kalau uji klinik fase 3-nya berhasil dari negara manapun, kan kemudian bisa dipasarkan dan ada persetujuan internasional akan membagikan ke seluruh negara, tentu dengan biaya mestinya. Namun Oke. sudah ada persetujuan vaksin internasional kalau ketemu akan dibagikan pada semua anggota. Ada beberapa negara yang belum mendaftar untuk menjadi anggota internasional vaksin ini. Ya, tapi sebelum dibagikan ke seluruh negara kan dipastikan negara kita sendiri juga harusnya tercukupi begitu ya, Prof ya? Oh ya, kalau hasil dari negara kita, dari Bio Farma itu berhasil, tentu kita milih yang produksi di Indonesia. Apakah itu Bio Farma atau Merah Putih, tentu prioritas pertama itu. Oke, Prof. Kusnandi, jika vaksin ini kita harapan besar sekali, vaksin ini benar-benar bisa berhasil dan efektif. Seberapa besar kekuatannya dan masifnya seperti apa? Harapannya. Tapi nanti dijawabnya nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Kusnandi. Prof, sejauh ini dari penelitian seberapa lama kekuatan dari vaksin ini dan apakah setiap orang ini akan menerima secara sama di tubuhnya walaupun dengan antibodi dan imun yang berbeda? Itu tergantung jenis vaksinnya. Ada vaksin yang hidup, ada yang dimatikan. Nah, yang dari Sinovac yang kita buat ini, itu ada vaksin yang dimatikan. Kejelekan dari vaksin yang dimatikan itu diberikan nggak bisa sekali dan itu mesti beberapa kali. Nah, kita diberikan di sini 2 kali. Nah, udah itu kita ikuti. Nah, nanti hampir akhir tahun ini kita akan melihat kadar titer antibodinya. Tetapi kita udah mempunyai pengalaman ya untuk yang mati vaksin yang mati ini, yaitu untuk toksoid difteri, pertussis, tetanus. Ternyata di Indonesia itu penyakitnya turun drastis gitu ya. Jadi saya sangat berharap ya. Memiliki harapan besar berharap bahwa ini akan berhasil ya. Baik. Begitu. Seperti kayak kita memberantas tetanus. Mohon maaf, pertussis. Prof. Kusnandi, kita lanjutkan. Kita harus dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan segmen dialog. Pemirsa, kita ke Prof. Kusnandi kembali. Prof, ini sejauh mana Prof vaksin yang sudah uji klinis yang sudah dilakukan, efek sampingnya dan sebagainya, Prof? Efek samping yang terjadi seperti kita melakukan imunisasi pada anak-anak aja di puskesmas. Dia demam, kemudian panas, kemudian timbul merah-merah, seperti biasa. Jadi saya rasa nggak ada yang perlu ditakutkan, ya. Kita udah melakukan penyuntikan cukup banyak sekarang ini gitu ya dari uji klinis ini. Sampai sekarang nggak ada yang masalah dalam uji klinis ini, kecuali memang ada yang sakit oleh penyakit lain yang memang ada, tapi tidak berhubungan dengan vaksin. Berarti dipastikan Ya, gitu. efek sampingnya nanti akan mengalami demam ya, Prof ya. Berapa hari, Prof? Biasanya? Ya, demamnya mungkin ada yang 1-2 hari pertama gitu ya. Tapi juga seperti gini, kadang-kadang juga kita memberikan imunisasi kan ada yang alergi ya. Kalau ada riwayat alergi pas imunisasi, umpamanya dulu pada waktu 30 menit pertama di imunisasi dia pernah pingsan atau pernah shock, kita nggak akan beri vaksin ini. Karena vaksin ini dia tidak diberikan pada orang-orang yang mempunyai hipersensitivitas terhadap vaksin ini. Kan vaksin ini yang virus dimatikan itu ada campuran-campuran tertentu dan ada media-media tertentu yang membuat orang akan ada yang alergi, tapi nggak semuanya, sedikit sekali yang alergi. Oke, artinya setiap tubuh seseorang akan menerima dosis yang berbeda. Itu tahapannya berapa kali suntikan, Prof? Oh, setiap orang mempunyai dosis yang sama, yaitu 2 kali Tapi tahapan suntikan. suntikannya? Sama juga, tahapan suntikannya sama, tetap. Artinya 2 suntikan itu sudah dipastikan insya Allah berhasil begitu, Prof? Secara teoritis iya. Kemudian akan kita ikuti lagi selama 6 bulan, kira-kira efek samping, efekasinya, dan imunogenisitasnya. Ya, gitu. Dan kalau kayak vaksin tetanus dan difteri ada apa?
tetanus ya, itu kan diulang pada anak-anak sekolah. Ya, selain bayi, kemudian pada umur 18 bulan, kemudian pada anak-anak SD itu diulang, kemudian ibu hamil juga dapat lagi. Jadi beberapa kali suntikan, karena ini kumannya yang dimatikan. Jadi bukan kuman hidup. Tapi kalau kuman hidup kayak varicella itu cacar atau campak itu cuma sekali gitu. Nah, itu bedanya antara vaksin yang mati sama yang hidup. Oke. Baik, saya ke Prof. Ari. Prof. Ari, ketika nanti vaksin sudah disuntikan pada bulan Desember ataupun Januari, apakah perang terhadap corona ini bisa dikatakan berakhir? Ya, saya sampaikan tadi ya bahwa kan disebutkan juga produksi kan nggak bisa langsung massal seperti tadi. Kemudian kata juga disebutkan ada prioritas utama siapa yang mesti diberikan. Jadi secara umum menurut saya tetap masyarakat harus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat ya. Kemudian juga physical distancing, pakai masker ya, itu hal-hal yang harus tetap dijalankan. Karena sekali lagi saya nggak tahu ya apakah memang uji klinik ini belum selesai, Desember sudah mulai diberikan vaksinasi, saya nggak tahu ya apakah memang kebijakannya seperti gitu. Kalau menurut saya sih tetap kita menunggu hasil akhir dari uji klinik ini di Januari seperti tadi Prof. Kusnandi sampaikan, walaupun kita optimis, arti kata sampai sejauh ini sudah ratusan orang menjadi menjadi subjek relawan dan ternyata tidak ada efek samping yang serius begitu. Jadi ini suatu hal yang memang cukup menjanjikan. Nah, tentu nanti kita lihat lagi apakah memang antibodi yang terbentuk itu sesuai yang disebutkan oleh Prof. Kusnandi sampai 4 kali, itu tentu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi tugas pemerintah memang memberikan harapan kepada masyarakat, tapi di satu sisi masyarakat pun tidak boleh lengah gitu, tetap harus waspada ya atas harapan yang diberikan oleh pemerintah ini. Oke, Prof. Zubairi, sejauh ini apa yang perlu dicermati sembari menunggu vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan pada Desember ataupun Januari? Iya, kita juga harus belajar dari uji vaksin di tempat lain. Di Inggris misalnya ada satu kasus yang muncul mielitis transversa, gangguan di susunan saraf belakang itu yang kemudian menyebabkan uji klinik ini dihentikan dari 6 September dan baru saja dimulai lagi, namun baru di Inggris dan satu negara lain. Di beberapa negara yang berbeda, uji vaksin yang Oxford ini ditunda dulu. Jadi kita mengharapkan agar di vaksin yang Indonesia ini yang berbeda tidak menyebabkan efek samping yang berarti dan bisa terbukti efektif. Ya, kalau terbukti efektif ya segera diberikan dan karena penduduk kita ini banyak banget, 273 juta. Jadi misalnya kita mempunyai vaksin di bulan Desember atau Januari, ya mungkin baru sekitar 6 bulan baru selesai. Jadi memang kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Oh ya, untuk sekedar informasi dengan protokol kesehatan ini, saya punya 3 anak yang punya cucu-cucu. Nah, cucu di tempat satu jarang sekali sakit flu, batuk, pilek selama belajar dari rumah. Itu yang di Jakarta. Cucu yang di Amerika juga sama, biasanya kalau habis libur masa sekolah itu gantian, ada yang pilek batuk, sekarang nggak ada lagi batuk pilek. Jadi rupanya gaya hidup yang sekarang ini lumayan juga untuk mengurangi berbagai jenis penyakit saluran nafas. Oke. Asalkan tetap berada di rumah dan melakukan 3M itu ya, Dan protokol juga kesehatan asupan vitamin, makanan yang sehat dan sebagainya harus tetap dilakukan ya Prof ya. Baik, terima kasih Profesor Zubairi, Profesor Kusnandi dan juga Profesor Ari atas waktunya dan informasi pentingnya di Kabar Petang kali ini. Terima kasih.